Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Untuk hari ini pelajaran PKN kita bahas mengenai masalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah hakikat hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua yaitu mengenai masalah hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bahas. Yang pertama adalah hakikat hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita itu dibebani beberapa macam hak dan diberi beberapa macam kewajiban. Ya. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan hak warga negara itu dan apa yang dinamakan dengan kewajiban warga negara? Mari kita bahas. Yang dimaksud dengan hak warga negara itu adalah hak yang melekat dalam diri warga negara, ya, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kita sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi hak itu adalah melekat dalam diri kita, status kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah kewajiban warga negara. Yang dimaksud dengan kewajiban warga negara itu adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada kita sebagai anggota dari sebuah negara. Tentunya kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Antara hak dan kewajiban ini kita ibaratkan dua sisi mata uang saling berkaitan antara hak dan kewajiban. Makanya hak dan kewajiban itu harus berjalan seiring, ya. Mana yang harus kita dahulukan? Tentunya yang harus kita dahulukan adalah kewajiban, baru kita itu menuntut hak-hak kita. Jadi itu tadi mengenai masalah hakikat hak dan kewajiban warga negara. Mungkin ada yang belum paham mengenai masalah pengertian ini. Silakan ditanyakan kalau belum paham, mana yang belum paham antara pengertian hak dan kewajiban ini. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan mengenai masalah pengertian hak dan kewajiban, mari kita bahas materi berikutnya, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang harus kita jalankan, ya, yang harus kita taati dan harus kita patuhi kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu diatur dalam pasal mulai 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja toh hak dan kewajiban kita yang diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu? Mari kita bahas satu persatu dan kalian buka Undang-Undang Dasar 1945. Biar kalian jelas, biar kalian paham, biar kalian tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pasal 27. Pasal 27 ini ada 3 ayat, ya. Pasal 27 ayat 1. Di dalam pasal 27 ayat 1 itu, ya, kita memiliki beberapa macam hak dan kewajiban. Apa hak kita dalam pasal 27? Yaitu hak kita dalam bidang
hukum dan hak kita dalam bidang pemerintahan. Begitu juga kewajiban kita dalam pasal 27 ada dua macam, yaitu kewajiban kita dalam bidang hukum dan kewajiban kita dalam bidang pemerintahan. Contoh hak kita dalam bidang hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan mengenai masalah keamanan di dalam bidang hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama adalah penegak hukum. Biar hidup kita di negara kita itu nyaman, tentram, damai dan sebagainya. Itu adalah hak kita. Nah, apa kewajiban kita dalam bidang hukum? Kewajiban kita di dalam bidang hukum adalah yaitu kita ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kita mematuhi aturan-aturan tata tertib yang berlaku. Itu berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita itu ikut serta dalam bidang hukum, menjalankan kewajiban. Ya. Begitu juga sebaliknya. Selain bidang hukum, kita juga punya hak dan kewajiban dalam bidang pemerintahan. Nanti tugas kalian adalah menganalisis apa saja tuh hak dan kewajiban kita dalam bidang hukum, bidang pemerintahan, dan hak dan kewajiban kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya hanya menjelaskan sekilas saja, hanya garis-garis besarnya. Apabila kita jelaskan satu-satu, materinya tidak akan habis. Ya. Jadi itu mengenai masalah pasal 27 ayat 1, kita punya dua macam hak dan punya dua macam kewajiban. Hak dalam bidang hukum dan pemerintahan, dan kewajiban kita dalam bidang hukum dan pemerintahan. Sekarang pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 bisa kami lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengenai masalah hak, ya, pasal 27 ayat 2. Kita itu memiliki hak. Apa hak kalian di dalam pasal 27 ayat 2? Bisa kalian lihat di dalam undang-undang, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ya, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan, saya hanya menjelaskan garis besarnya. Terus pasal 27 ayat 3, yaitu menyangkut mengenai masalah hak dan kewajiban kita dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara. Berarti upaya pembelaan negara itu selain hak juga merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, semua warga negara Indonesia wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Makanya di dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu dikenal dengan istilah Hankam Rata. Hankam Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya apa? Di mana sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini artinya adalah, ya, bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Siapapun itu kalau menjadi warga negara pasti akan dilibatkan dalam pembelaan negara. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 sudah. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan ditanyakan sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Demikian materi hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Apabila ada kurang pahamnya bisa ditanyakan, dan saya akhiri, ya, sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, akan saya ambil suatu kesimpulan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu amat sangat penting bagi kita sebagai warga negara
khususnya kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara itu berjalan seiring, tidak boleh sebelah-sebelah. Artinya apa? Ada hak, pasti ada kewajiban, ya. Dan yang ketiga, antara hak dan kewajiban yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak-hak kita. Jadi demikian kesimpulan materi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk tugas berikutnya silakan kalian bentuk kelompok, ya. Bentuk kelompok, satu kelompok adalah 5 anak. Silakan kalian kerjakan, yaitu menganalisis hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34. Apa saja yang menjadi hak dan apa saja yang menjadi hak warga negara dan apa saja yang menjadi kewajiban warga negara. Demikian pembelajaran pagi hari ini, ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan menambah wawasan, pengetahuan dan bermanfaat bagi hidup kalian. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.